Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, rahmat dan hidayahnya kita bisa menjalankan kewajiban kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian bulanan tentang ilmu usul fiqh. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah berbicara tentang apa itu ilmu usul fikih, ya. Apa arti usul, apa arti fikih, ya, mungkin saya akan mengulangi sedikit untuk mereview apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, kata usul itu adalah jamak dari kata asal, yang secara etimologi berarti pondasi atau landasan atau pokok atau dasar atau asas, semuanya itu adalah arti dari kata asal, ya. Ya, kalau bahasa kita asal itu sama juga, ya. Baik. Maka di dalam istilah kata asal, ya, sering digunakan di dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih atau bahkan di dalam ilmu akidah, itu mengandung banyak makna. Yang pertama adalah asal itu sering digunakan dengan makna dalil, ya, yakni landasan hukum, ya. Seperti sering kita dengar para ulama, biasanya ulama fikih ataupun ulama usul fikih mengatakan asal dari wajibnya sholat adalah firman Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya landasan hukum wajibnya sholat, ya, atau dalil wajibnya sholat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholata, ya, dirikanlah sholat. Nah, kemudian yang kedua, asal juga bermakna di dalam lisan para fuqaha sebagai kaidah, yaitu dasar atau pondasi sesuatu, kaidah hukum, ya, sama juga, ya. Misalnya ada kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Ini adalah sebuah kaidah. Ya, artinya sesuatu itu akan ditentukan hukumnya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niatnya. Ya. Misal, ketika kita mandi, mandi ini bisa dibagi menjadi beberapa macam. Ada mandi yang berbentuk ibadah, ada mandi yang tujuannya untuk membersihkan badan, ada yang mandi tujuannya untuk menyegarkan tubuh. Nah, dan cara mandi semua ini sama. Nah, yang menentukan ini menjadi ibadah, ini menjadi kebiasaan, itu apa? Tujuannya, niatnya. Ya, niat kita mandi itu kan ada niat mau mandi sholat Jumat, mandi sholat Id, mandi junub dan lain sebagainya. Cara mandinya sama. Nah, yang menghukum ini adalah ibadah atau bukan adalah niatnya, tujuannya. Ya, nah itu kaidah bahwa al-umuru bimaqasidiha. Ya, sesuatu perkara itu akan dihukum sesuai dengan tujuan daripada melakukannya. Kemudian ada asal juga bermakna rajih, yaitu perkara yang kuat, ya, sesuatu yang kuat. Nah, ini juga dikatakan di dalam ilmu fikih sebagai al-asal. Nah, kemudian yang keempat di antara makna asal adalah mustashab.
Mustashab itu adalah sebuah istilah di dalam ilmu usul fiqh yang artinya memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Ya, memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula dan selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Suatu contoh, sebelum sholat kita berwudu, ya, mungkin setengah jam sebelum sholat kita berwudu. Kemudian setelah itu ngobrol atau sambil minum kopi dan lain sebagainya. Kemudian azan, datang ke masjid. Setelah itu kita ragu, tadi wudu saya sudah batal apa belum? Wudu saya masih ada atau sudah batal? Nah, kira-kira hukumnya di sini wudu kita batal atau belum batal? Belum. Kenapa? Karena hukum asalnya kita sudah wudu. Sementara batal atau tidaknya itu adalah sesuatu yang diragukan, kita belum pasti. Nah, sesuatu yang yakin, yang diyakini tidak bisa dirubah dengan sesuatu yang meragukan. Tetapi keyakinan itu hanya bisa dirubah dengan sesuatu yang yakin juga. Misalnya kita sudah wudu, kemudian setelah itu keluar angin, itu kan yakin, kita tahu betul-betul. Nah, maka barulah kita bisa mengatakan wudu kita batal. Nah, selama tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa wudu saya sudah batal, maka hukumnya masih hukum yang sudah ada sejak semula, yaitu wudu saya masih ada. Ini namanya mustashab di dalam ilmu usul fikih. Nah, kemudian kata fikih, ya, karena usul fikih ini terdiri dari dua kosakata, usul dan fikih. Ya. Nah, fikih itu sendiri secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Ya, pemahaman yang mendalam, ya, yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Ya, karena di dalam bahasa Arab al-fiqh itu secara umum artinya memahami. Ya, tetapi secara khusus dia bermakna pemahaman yang mendalam. Ya, seperti orang mengatakan faqihtu annas samaa fawqana. Saya memahami langit itu di atas kita. Nah, ini tidak dikatakan sebagai fikih. Walaupun secara bahasa bisa dikatakan demikian. Kenapa? Karena mengetahui langit di atas itu nggak perlu kepada olah potensi akal, nggak perlu pada olah pikir. Nah, tetapi untuk mengetahui misalnya hukum dari suatu masalah, ya, hukum riba misalnya, apa yang termasuk riba dan lain sebagainya, mencuri, apa yang termasuk dalam kategori mencuri, itu kan perlu kepada olah potensi akal dengan memanfaatkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah atau ijma' ulama ataupun qiyas. Baik. Ya, kemudian fikih, ya, kalau menurut istilah berarti mengetahui hukum-hukum syara', hukum-hukum agama yang dikeluarkan ataupun yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, ini sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengetahui hukum-hukum syara'. Ya, dan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa hukum, ya, itu artinya apa? Menetapkan suatu sifat untuk sesuatu. Ya, misal saya mengatakan as-salatu wajibah, salat itu wajib. Nah, maka sifat wajib sudah saya tetapkan untuk salat. Ya, al-khamru haramun, khamr itu haram. Nah, berarti di sini sifat haram saya tetapkan untuk khamr. Nah, ini namanya hukum. Nah, hukum itu terbagi menjadi tiga. Ada hukum syariat, ada hukum agama ataupun hukum syara'. Kemudian ada hukum akal, ada hukum kebiasaan, hukum adi namanya. Nah, hukum adi adalah hukum yang kita tetapkan berdasarkan kebiasaan terhadap ataupun berdasarkan pengulangan-pengulangan yang selalu kita lihat, ya, atau yang kita alami. Ya, misalnya kita mengatakan api itu panas. Kenapa kita bisa menghukum bahwa api itu panas? Karena setiap kita sentuh panas, setiap sentuh panas.
Demikian juga matahari terbit dari timur. Nah, ini kita tetapkan demikian ya berdasarkan karena kebiasaan setiap hari matahari terbit dari timur. Dan demikian juga dengan hukum-hukum kebiasaan lainnya. Kemudian ada hukum akal. Hukum akal adalah hukum yang ditetapkan oleh akal. Ya, seperti apa? Kita mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, itu murni akal, bukan ditetapkan oleh kebiasaan, tetapi akal yang menentukan. Ya. Dan demikian juga hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh akal. Nah, sementara hukum syara adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh sebab itu, hukum syara itu definisinya adalah khitabullah, yaitu perintah-perintah Allah al-muta'alliq yang berkaitan berhubungan dengan af'alul mukallafin, dengan perbuatan orang-orang yang diberikan taklif, yaitu orang-orang yang mukallaf, yaitu yang akil, baligh dan seterusnya. Ya. Bil iqtida, baik itu perintah ini tuntutannya berbentuk menuntut, ya, menuntut kita melakukan atau menuntut kita meninggalkan, ya, atau diberikan pilihan. Jadi ada 3, ya. Perintah untuk melakukan, ya, perintah ini tuntutan untuk melakukan, kemudian tuntutan untuk meninggalkan, kemudian pilihan. Ya. Tuntutan untuk melakukan ini ada 2 tingkatan, ya. Tuntutan yang secara tegas namanya wajib. Kemudian tuntutan yang tidak tegas namanya sunnah. Ya, artinya kita diberikan kelonggaran untuk melakukan atau tidak melakukan. Kemudian tuntutan untuk meninggalkan secara tegas namanya haram. Tuntutan untuk meninggalkan secara tidak tegas namanya sunnah. Nah, kemudian diberikan pilihan antara melakukan atau tidak namanya mubah. Nah, maka intinya hukum syariat, hukum agama itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan fikih. Baik. Sementara usul fikih itu sendiri, tadi kita membahas tentang 2 arti dari kata susunan usul fikih, yaitu usul dan fikih. Nah, usul fikih itu sendiri itu apa? Sebagian ulama, khususnya kalangan ulama Syafi'iyah, itu mendefinisikan bahwa usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global. Ma'rifatul adillati al-ijmaliyah. Mengetahui dalil-dalil umum, ya, dalil-dalil fikih secara umum. Kemudian yang kedua, mengetahui metode penggunaan dalil tersebut. Bagaimana kita mengelola dalil tersebut untuk bisa mengeluarkan hukum, ya, mengeluarkan kesimpulan hukum dari dalil tersebut. Kemudian juga keadaan dan syarat orang yang menggunakan dalil tersebut. Nah, maka ilmu usul fiqh sekali lagi adalah ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, secara umum, ya, secara umum. Kemudian juga menggunakan metode penggunaan dalil tersebut dan keadaan ataupun syarat yang harus dimiliki oleh orang yang menggunakan dalil tersebut, ya, artinya orang yang memiliki kapasitas untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil yang ada. Nah, dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Ya, jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah saja, ya, tetapi dalil ada Al-Quran, ya, jadi sumber hukum di dalam Islam yang disepakati ada 4, Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ijma', yaitu konsensus, ya, ataupun ijma' kesepakatan semua ulama, kemudian qiyas, ya, qiyas, analogi ataupun ijtihad, ya, misalnya ijtihad ini dibutuhkan ketika ada masalah-masalah yang tidak memiliki dalil secara eksplisit, secara terperinci, ataupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ataupun Sunnah, atau ijma'. Nah, lalu hukumnya seperti apa? Misal di Indonesia, ya, kita mengeluarkan zakat beras. Sementara beras di dalam bahasa Arab itu ruz. Nah, kalau kita cari hukum mengeluarkan zakat dengan beras di dalam Al-Quran, nggak akan ada.
di dalam sunnah nggak akan ada, di dalam ijma' nggak akan ada. Nah, tetapi di sini kita menggunakan ijtihad, kita menggunakan qiyas, ya, yaitu mencari kesamaan antara suatu perkara, perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan perkara yang memang sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya adalah gandum. Nah, kita lihat gandum ini adalah makanan pokok orang Arab, ya, khususnya pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat beras ini juga makanan pokok di Indonesia ataupun di Nusantara misalnya. Nah, maka di sini ada kesamaan sifat antara gandum dan beras. Nah, maka dengan demikian hukum yang ada pada gandum itu kita tarik kepada beras, sehingga hukumnya boleh mengeluarkan zakat dengan beras. Nah, proses ini tentu akan kita dapat ketahui melalui qiyas ini, melalui ijma' ataupun melalui ijtihad. Nah, maka berdasarkan kepada definisi di atas, ilmu usul fiqh itu memiliki 3 pembahasan pokok. Yang pertama adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara umum, ya, ataupun dalil-dalil fikih yang umum, yaitu mengetahui bahwa dalil-dalil berupa Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma', ya, dan bahwa ada kaedah-kaedah juga di dalam ilmu usul fiqh yang harus diketahui berkaitan dengan pengelolaan dalil, yaitu apa? Bahwa al-amru atau perintah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu menunjukkan kepada kewajiban. Artinya kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka hukumnya wajib melakukan sesuatu tersebut. Atau Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka hukumnya wajib. Ya, ini hukum asalnya. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan perintah itu bukan wajib. Seperti contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu", makan dan minumlah. Nah, makan dan minum ini masuk di dalam kategori perintah. Tetapi apakah hukumnya wajib? Tidak. Karena apa? Karena perintah itu memiliki tingkatan-tingkatan, dan ini akan dibahas nanti di dalam ilmu balaghah. Ya, jadi ilmu keislaman itu memang tidak bisa terlepas dari ilmu-ilmu lainnya. Ya, karena di dalam ilmu balaghah akan ditentukan mana hukum yang mana perintah yang menunjukkan kepada wajib, kepada mubah, kepada sunnah, kepada ijma' itu dijelaskan. Nah, kemudian bahwa an-nahyu ataupun larangan itu menunjukkan kepada keharaman. Ya, la taqrabuz zina, ini adalah larangan, hukumnya mendekati zina itu haram. Ya, nah, selama tidak ada perkara yang memalingkannya dari makna asal tadi. Ya. Baik, kemudian yang kedua yang menjadi pembahasan utama di dalam ilmu usul fiqh adalah metode penggunaan dalil. Nah, ini yang sangat penting, ya. Bukan masalah kita tahu dalil atau tidak, ya, karena sekarang banyak orang-orang mengatakan kita harus mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi masalah adalah bukan masalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi bagaimana kita mengikutinya. Ya, mengikuti, karena dalil ini ada dalil yang nyata, yang sharih, yang zahir, ada dalil yang maknanya tersembunyi yang perlu kepada potensi akal, ya. Baik itu karena mutasyabihat, karena muawwal, karena mutlak atau am dan lain sebagainya. Nah, maka ada metode untuk mengelola ataupun untuk menggunakan dalil tersebut sehingga kita bisa menarik kesimpulan hukum dari dalil tersebut. Nah, kemudian syarat-syarat untuk mengambil kesimpulan hukum istidlal itu apa? Ya, karena dalil itu ada yang mutlak. Mutlak itu tidak terikat, umum. Maka harus difahami dalam konteks dalil yang muqayyad ataupun yang terikat. Ya, contoh misalnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabu." Orang yang mencuri, baik itu laki-laki ataupun perempuan, potonglah tangannya sebagai balasan daripada apa yang mereka perbuat. Baik. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum mencuri adalah haram. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah
apakah semua orang yang mencuri itu dihukum dipotong tangannya? Kemudian apakah semua bentuk mengambil hak orang lain, harta orang lain itu dikatakan mencuri? Nah, maka ini mubham, artinya ini adalah sesuatu yang mutlak, artinya umum. Siapa yang dimaksud dengan pencuri di sini? Ya, apakah kalau ada pencuri ini kan mencakup laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, itu masuk di dalam kategori mencuri apabila dia mengambil hak orang lain dengan sembunyi-sembunyi, ya, mengambil harta yang tersimpan dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya secara tersembunyi. Itu namanya mencuri. Taib. Apakah semua orang yang melakukan itu dikatakan pencuri dan harus dihukum potong tangannya? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena kita harus melihat kepada dalil-dalil lain yang lebih, yang mengikat makna mencuri ataupun pencuri ini. Misalnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin, anis sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yufiq, wa anin naimi hatta yastayqiz." Kewajiban itu diangkat, artinya tidak ada beban baginya, tidak ada beban, tidak ada hukuman bagi as-sabi, bagi anak kecil, sehingga dia dewasa, ya, atau sehingga dia bermimpi yang menunjukkan kepada kedewasaannya, artinya sehingga dia baligh, ya. Nah, artinya kalau anak kecil mengambil harta yang tersimpan dengan cara tersembunyi ataupun dengan sembunyi-sembunyi, walaupun dia dikatakan sebagai pencuri, orang yang mencuri, tetapi tidak bisa diterapkan hukum potong tangan. Kenapa? Karena dia tidak baligh. Ya. Artinya tidak bisa kita, apa hukum mencuri? Potong tangan. Dalilnya apa? Dalilnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Enggak bisa. Jadi harus kita melihat kepada dalil-dalil. Ini harus kita kelola, yaitu dengan ilmu yang bernama ilmu usul fiqh. Bahwa dalil yang umum harus difahami dalam konteks dalil khusus, dalil yang mutlak harus difahami dalam konteks dalil yang muqayyad. Nah, kemudian setelah itu, apakah semua, ya, apapun yang dia curi, kecil, besar, bernilai, tidak bernilai, itu harus dipotong tangannya? Ya. Misalnya ada orang mencuri telur, nah, kira-kira dipotong nggak tangannya? Dia kan mencuri, dalam Al-Quran was-sariq was-sariqah. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam hadis sudah dijelaskan nisabnya, batasan berapa dia harus dipotong tangannya. Ada penjelasan di dalam hadis, yaitu apa? La qat'a illa fi rub'i dinar. Ya, pencurian itu tidak mendapat hukuman potong tangan, ya, kecuali barang yang dicuri itu bernilai 1/4 dinar. Nah, 1/4 dinar itu berapa? 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Ya, 4,25 gram. Jadi sekitar 1,60 sekian gram, ya, emas. Nah, baru diterapkan hukum potong tangan. Ya, artinya untuk memahami faqta'u aydiyahuma ini enggak cukup dengan satu ayat ini. Jadi harus dikelola dengan kaedah-kaedah yang memang sudah ditetapkan di dalam ilmu usul fiqh. Kemudian setelah itu, tadi sudah ditetapkan bahwa pencuri itu ada syarat-syaratnya, yaitu dia harus akil dan baligh. Ya, akil dan baligh. Kemudian akil artinya dia tidak gila. Kalau orang gila mengambil barang secara diam-diam juga dikatakan pencuri, tetapi tidak diterapkan kepadanya hukum ini. Kenapa? Karena dalil yang menjelaskan yang tadi mengikat sifat-sifat daripada orang yang dikenakan hukum tadi. Kemudian, apakah semua orang yang mengambil milik orang lain itu harus dipotong tangannya? Misalnya dia balik, dia akil mengambil barang orang lain. Apakah harus dipotong tangannya? Kemudian yang diambil itu sudah mencapai nilai senilai 1, sekian gram emas ataupun 1/4 dinar. Tidak, ada syarat-syarat lain lagi yang dijelaskan di dalam hadis, yaitu apa? La qat'a fi syai'in minal masyiyah illa ma awahul mirah.
Artinya tidak ada hukum potong tangan bagi orang yang mengambil ya sejenis masyiyah misalnya binatang ternak ya ataupun barang-barang lainnya, illa ma'awahul mirah, kecuali memang binatang itu ataupun binatang ternak itu berada di dalam kandangnya dan sudah ditutup dan dikunci. Ya, bukan yang berkeliaran. Berkeliaran itu dia mengambil di luar, itu tidak secara hukum tidak dikatakan mencuri. Karena mencuri itu mengambil harta ya yang terjaga dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya secara diam-diam. Ya. Nah, kalau mengambil di tempat umum, apakah itu dikategorikan mencuri? Tidak. Ya. Lalu hukumnya apakah bisa diterapkan hukum potong tangan? Ya. Secara istilah tentu tidak masuk dalam kategori mencuri, tetapi mengambil hak orang lain tetap dihukum, tetapi di dalam hukum namanya ta'zir. Ta'zir itu yang menentukan, jadi ada hukum itu ada dua. Ada hukum hudud, had, yang memang sudah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Kemudian ada hukum ta'zir. Hukum ta'zir ini penentuannya kembali kepada qadhi, kepada hakim. Ya, terkadang bisa sampai jika perbuatannya besar ya bisa sampai hukum mati atau bisa potong tangan dan lain sebagainya. Tergantung besar dan kecilnya perbuatan kesalahan yang dia lakukan. Itu dikembalikan kepada ijtihad dari seorang hakim, ya, seorang qadhi. Nah, maka di sini sudah ada 3 ikatan ataupun 3 pengikat ya tentang sifat-sifat daripada pencuri, kemudian perbuatan mencuri, kemudian barang yang dicuri. Nah, kemudian juga selanjutnya ada orang mengambil, dia orang yang akil, orang yang balik, mengambil barang orang lain yang tersimpan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi yang mengambil ini adalah anak mencuri barang orang tuanya, atau sebaliknya orang tua mencuri barang anaknya. Apakah bisa dikenakan hukum potong tangan? Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam hadis dinyatakan bahwa hudud, hukum had, seperti potong tangan, cambuk, dan lain sebagainya itu harus ditiadakan jika ada syubhat. Syubhat itu jika ada sesuatu yang samar-samar di situ. Artinya bukan sesuatu yang murni 100%. Kenapa? Karena di dalam harta orang tua ada syubhat milik hak anak ini, artinya karena orang tua memiliki hak untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Demikian juga seorang anak itu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila dia tidak mampu. Artinya di dalam harta ini ada syubhat. Ya, di dalam harta ini ada syubhat kepemilikan anak ataupun orang tua, sehingga apabila orang tua mencuri harta anaknya, walaupun dikatakan sebagai pencuri, tetapi tidak bisa diterapkan hukum potong tangan. Nah, maka mengetahui ataupun memahami satu dalil, itu tidak bisa dengan kita ataupun mengambil hukum dari satu dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, itu tidak bisa kecuali dengan kita mengumpulkan semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara yang disebutkan di dalam dalil umum ini. Ya. Nah, maka ini yang disebut dengan metode penggunaan dalil, yaitu cara mengelola dalil tersebut supaya bisa menarik kesimpulan hukum. Karena kalau kita hanya melihat kepada dalil ini, maka semua orang yang mencuri, mengambil hak orang lain, itu harus dipotong tangannya, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang berakal, mau orang gila, baik itu hartanya itu di luar ataupun di dalam, disimpan atau tidak disimpan, maka itu semuanya akan diterapkan hukum potong tangan. Baik. Nah, maka dalil ini, dalil di atas tadi, as-sariqu was-sariqah, as-sariqu was-sariqah, perintah untuk memotong tangan pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan ini bersifat mutlak. Mutlak itu pencuri ini tidak disebutkan sifat-sifatnya, umum.
Nah, artinya tidak ada penjelasan detail tentang sifat-sifat pelaku pencurian, terus sifat dari aksi pencurian tersebut dan objek yang dicuri. Itu di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan. Itu oleh sebab itu dinamakan sebagai dalil yang mutlak atau dalil umum, dalil yang global. Ya. Nah, maka mengetahui hukum potong tangan bagi pencuri, kita harus menelusuri dalil-dalil lain, ya, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah ataupun di dalam kesepakatan para ulama ataupun di dalam ijtihad. Ya, karena semuanya itu bahkan juga akan kembali kepada bahasa. Ya. Kata sariqo itu bukan bermakna hanya mengambil harta, tetapi sariqo di dalam bahasa Arab itu mengandung makna mengambil harta secara diam-diam. Nah, secara diam-diam ini memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, di dalam ijma', di dalam qiyas, tetapi kembali kepada pemaknaan di dalam bahasa. Nah, ketika orang Arab mengatakan sariqo, berarti yang dimaksud adalah mengambil harta secara diam-diam. Ya, sama seperti istaraqas sam'a. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan tentang jin yang mencuri-curi dengar. Istaraqas sam'a, yaitu mendengar dengan diam-diam. Nah, maka sifat dari aksi pencurian tersebut sifatnya harus secara diam-diam. Diambil dari mana? Diambil dari pengertian bahasa. Nah, karena memang orang Arab selalu menggunakan mengambil harta orang lain secara diam-diam itu sebagai perbuatan mencuri. Ya, kemudian juga kita harus mengetahui objek pencurian itu apa, ya, nisabnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Nah, semuanya itu akan kita telusuri, ya, dengan perangkat yang bernama ilmu usul fiqh ini. Ya. Nah, maka untuk mengetahui hukum potong tangan bagi pencuri, kita harus menelusuri dalil-dalil yang lain yang menjelaskan secara rinci dan detail. Ya, dan secara rinci dalil di atas. Ya. Kemudian yang terakhir, pembahasan utama dari ilmu usul fiqh adalah keadaan ataupun syarat orang yang menggunakan dalil, ya, yang disebut dengan mujtahid. Artinya orang yang memiliki kapasitas untuk menarik kesimpulan hukum dari dalil, itu orang harus bisa sampai kepada tahapan mujtahid. Ya, mujtahid itu dia memiliki kapasitas untuk berijtihad. Ya, ijtihad itu adalah bazlul wus'i, ya, au at-taqah, mengeluarkan seluruh kemampuan, potensi akal untuk mengeluarkan hukum dari suatu dalil. Nah, dan tentu ini memiliki syarat-syarat. Ya, di antaranya orang tersebut harus memahami bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah, yaitu bahasa Arab. Kemudian dia harus, ya, walaupun dia tidak disyaratkan untuk menghafal Al-Quran, setidaknya dia menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ya, kemudian juga dia harus mengetahui semua disiplin keilmuan Islam seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ya, kemudian ilmu mantiq juga, itu harus betul-betul dikuasai, ya, karena semua ini adalah perangkat yang dengannya mujtahid mampu mengolah dalil tersebut sehingga bisa mengeluarkan kesimpulan hukum, ya. Nah, oleh sebab itu mengikuti dalil itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oh, saya mau ikut Al-Quran saja, hadis saja, nggak mau ikut pendapat ulama, nggak bisa. Ya, karena yang memahami Al-Quran tersebut dan memahami dalil tersebut ini adalah para ulama. Jadi para ulama itu, kita ikut ulama itu bukan berarti nggak ikut dalil. Ya, kita ikut dalil tetapi dengan pemahaman yang memang sudah disampaikan oleh para ulama, karena mereka yang memiliki kapasitas untuk ataupun memenuhi kriteria, ya, untuk bisa melakukan proses penarikan hukum dari dalil-dalil tersebut. Tidak semua orang bisa. Ya, kalau hanya kita melihat seperti tadi itu, apa hukum mencuri? Ya, hukum mencuri adalah potong tangan. Siapa yang dipotong tangannya, sifat-sifatnya seperti apa? Nggak bisa. Ya, harus menelusuri semua dalil-dalil yang sekiranya bisa membantu kita untuk mendapatkan hukum dari dalil tersebut. Ya.
Ya, sama seperti hukum berzina misalnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Seorang yang berzina, baik itu perempuan ataupun laki-laki, maka pukullah mereka dengan cambuk 100 kali. Nah, siapa yang dikatakan berzina ini? Apakah semua orang yang berhubungan itu dikatakan berzina? Itu pun ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya baik itu syarat-syarat dari pelakunya, syarat-syarat dari orang yang menyaksikannya, dan syarat-syarat syuhada ataupun saksi-saksi, dan sifat cara melihatnya, itu semuanya akan menentukan, dan itu dijelaskan di dalam dalil-dalil lainnya. Artinya adalah bahwa ilmu usul fiqh, ya, dengan ilmu usul fiqh kita akan mengetahui metode ataupun cara pengelolaan para ulama tentang dalil-dalil ini. Ya, artinya dalil-dalil ini ibarat apa? Kalau kita mau masak itu ibarat bahan mentah. Ya, ibarat bahan mentah. Ya, kita mau masak, katakanlah mau masak nasi saja yang sederhana. Itu kalau kita tidak tahu cara masak nasi, kemudian kita baca caranya, kita basuh nasi berasnya, kemudian masukkan ke dalam rice cooker ataupun dalam panci, kemudian kasih air, kemudian nyalakan kompor dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita hanya sekedar baca itu kita lakukan, nanti bisa-bisa nasinya jadi bubur atau bisa jadi gosong dan lain sebagainya, atau kekurangan air. Nah, ini kan perlu kepada cara, ya, cara yang perlu kepada cara, dan kita harus betul-betul tahu cara dan melihat kepada orang yang memang sudah pandai memasak. Karena kalau kita ijtihad, kalau kita berupaya dengan mereka-reka caranya, ya maka akan takaran airnya seperti apa, terus takaran apinya seperti apa. Nah, maka sehingga bisa memasak nasi dengan benar. Nah, maka demikian juga dalil-dalil itu, Al-Qur'an ataupun sunnah itu ibarat bahan mentah. Ya, kita mungkin bisa memahami arti kata, ya, arti letterlock dari setiap Al-Qur'an ataupun ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis, ya, bisa kita pahami. Tetapi memahami kandungan yang terdapat di dalamnya itu perlu kepada ilmu-ilmu alat lainnya, ya, untuk menyingkap makna-makna yang terkandung di balik Al-Qur'an tersebut ataupun di balik sunnah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka intinya adalah bahwa ilmu usul fiqh ini adalah metodologi ilmu yang merupakan metodologi untuk dapat memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan cara yang betul, ya. Tanpa ilmu ini maka kita akan kesusahan untuk dapat memahami Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu Imam Ahmad Ibn Hanbal dulu mengatakan ketika memuji Imam Syafi'i, dulu kami tidak tahu cara memahami sunnah itu seperti apa. Karena ternyata di dalam sunnah ataupun di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang bersifat umum. Kemudian yang umum ini memang makna keumumannya diinginkan. Kemudian ada yang umum, sigotnya umum, bentuknya umum, tetapi yang diinginkan adalah makna khusus. Atau ada umum yang dikhususkan. Ini memiliki tingkatan-tingkat yang berbeda-beda. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Ya, oleh sebab itu pencetus ilmu usul fiqh ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, sebelumnya praktiknya sudah ada, tetapi belum diteorikan. Nah, yang menteorikannya pertama kali adalah Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau diberikan julukan Nasirus Sunnah, yaitu penolong sunnah. Ya, artinya berkat ilmu yang beliau cetuskan ini, para ulama dengan mudah bisa memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa menentukan maknanya, ya, karena ada sesuatu yang bersifat umum dan diinginkan makna umum, sekali lagi, kemudian ada yang bersifat umum tetapi makna yang diinginkan adalah makna khusus. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Is'alu ahlal qaryati allati kunna fiha. Is'alul qaryata allati kunna fiha. Ya, ketika ini dalam kasus Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang
dibuat kronologi seakan-akan mencuri. Akhirnya mereka mengatakan, is'alul qaryatal lati kunna fiha, tanyalah kampung yang kami berada di dalamnya, apakah kami betul mencuri? Taib. Yang menjadi pertanyaan adalah, di sini ada perintah mengatakan tanyalah kampung. Apakah kita bisa bertanya kepada kampung? Nggak bisa, karena kampung itu bukan makhluk hidup. Ya, kampung itu adalah tempat yang dihuni oleh sekelompok manusia. Maka yang dimaksud di sini bukan kampung, tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di dalam kampung. Ya, nah maka ini adalah umum, tetapi yang diinginkan adalah khusus. Ya, kemudian ada umum, tetapi dikhususkan. Contoh di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah. Semua perkara baru itu adalah sesat. Nah, kata semua apakah mencakup seluruh yang baru itu sesat? Laptop sesat, mic juga sesat, menggunakan karpet ini sesat, menghiasi masjid juga sesat. Apakah masuk dalam kategori tersebut? Tidak. Memang lafaznya umum, kullu, tetapi makna yang diinginkan ada, tetapi umum di sini dikhususkan. Ya, dikhususkan dengan apa? Dengan dalil-dalil lainnya yang dimaksud dengan kullu di sini adalah kullu bid'atin mazmumah, yaitu segala perkara baru yang tercela, dan tercela ini artinya bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya dijelaskan di dalam hadis lain, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama, artinya bertentangan dengan agama, maka inilah yang dikatakan sebagai bid'ah yang dolalah. Nah, maka di sini kata kullu bid'ah memang umum lafaznya, tetapi dikhususkan oleh dalil lain. Ya. Nah, maka di dalam ilmu usul fiqh itu akan dibahas. Ya, misalnya bahkan kata kullu, ya, kata kullu satu kata, ya, yaitu kullu artinya semua, seluruh. Itu bahkan Imam Tajuddin As-Subki itu mengarang satu kitab khusus berjumlah halamannya 126 halaman. Itu khusus berbicara tentang arti kata kullu saja di dalam bahasa Arab. Itu sampai mengarang kitab tebalnya 226 halaman. Hanya berbicara tentang arti kata kullu. Artinya apa? Kita tidak bisa memahami dalil-dalil di dalam Al-Quran hanya melihat kepada zahirnya saja. Kita harus mengetahui, ya, ilmu yang dinamakan ilmu usul fiqh yang akan membantu kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan dalil ini. Ketika dia umum, apakah yang diinginkan adalah makna keumumannya, atau umum ini dikhususkan, ya, atau umum ini yang diinginkan adalah makna yang khusus. Nah, maka kullu bid'ah ini adalah umum tetapi dikhususkan. Ya, artinya maknanya itu dikhususkan oleh dalil lain. Baik. Nah, maka ini di antara pentingnya ilmu usul fiqh, dan mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mungkin masuk pada pembahasan-pembahasan bagaimana para ulama itu berinteraksi dengan dalil-dalil dan apa kaedah-kaedah yang mereka terapkan, ya, untuk bisa setidaknya kita tahu bagaimana sistem kerjanya para ulama di dalam menarik kesimpulan hukum, sehingga kita tidak serampangan di dalam di dalam menghukumi sesuatu karena kita tahu dalilnya seperti ini. Ya, bukan masalahnya kita tahu dalil, tapi apakah kita bisa mengelola dalil tersebut atau tidak. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita cukupkan sekian. Ya, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.